melepaskan tembakan di Bandara Bilurai Sugapa, pesawat gagal mendarat. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB melepaskan tembakan di Bandara Bilurai Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aksi teror KKB ini menyebabkan pesawat gagal mendarat hingga aktivitas penerbangan di stop sementara. Insiden tersebut terjadi pada Selasa 7 Maret sekitar 7.55 waktu Indonesia bagian timur. Aktivitas dua maskapai penerbangan terganggu akibat upaya penembakan KKB tersebut. Pertama kali dialami pesawat Smart Aviation PKSNG bermuatan kargo. Saat kegiatan bongkar barang kargo oleh porter, kemudian terdengar bunyi tembakan sebanyak 5 kali sehingga masyarakat sekitar dengan cepat berlindung ke pos pol bandara. Kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo kepada Detik.com Selasa 7 Maret 2023. Beni mengatakan KKB melanjutkan aksi terornya sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia bagian timur ketika pesawat Dabi Air ini mendarat di Bandara Bilurai. Atas kejadian itu pesawat diarahkan untuk kembali ke Kabupaten Nabire. Untuk pesawat Dabi Air gagal landing sebab saat hendak landing diganggu sehingga akhirnya pesawat tersebut diarahkan untuk kembali ke Nabire karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan akibat gangguan tersebut paparnya. Namun Beni menegaskan insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa. Pesawat juga tidak mengalami kerusakan. Sementara Kepala Bandara Bilurai Sugapa Sunarsa membenarkan adanya teror penembakan KKB itu. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Paskas di Sugapa. Kami sudah koordinasi dengan Komandan Paskas di Sugapa. Itu tidak menembak pesawat, istilahnya cuma buang tembakan saja, kata Sunarsa yang dikonfirmasi terpisah. Informasi yang diterima pihak bandara dari petugas keamanan Bandara Bilurai bahwa tidak ada pesawat yang terkena tembakan. Hanya saja teror itu mengganggu aktivitas penerbangan. Info dari Komandan Paskas tidak ada pesawat yang ditembak. Kepastiannya kan kami belum tahu pasti, cuma info dari Paskas begitu. Jadi pesawat juga tidak ada yang kena tembakan, ujarnya. Akibat teror ini aktivitas penerbangan baik yang masuk maupun keluar Bandara Bilurai untuk sementara waktu dihentikan. Sunarsa mengatakan situasi di bandara saat ini rawan terkendali. Sementara situasi bandara rawan terkendali untuk aktivitas penerbangan sementara ditunda dulu karena kondisi belum kondusif. Nanti kalau kondusif mungkin bisa terbang lagi sambil koordinasi dengan Paskas pungkasnya. Kelompok KKB pimpinan Apeni Kobogau menyerang anggota TNI di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelompok KKB ini sebelumnya juga menebar teror dengan melepaskan tembakan di Bandara Bilurai Sugapa. KKB yang mengaku sebagai Kodam 8 Intan Jaya dipimpin Apeni Kobogau dan Apertinus Kobogau mengganggu aktivitas penerbangan dan menyerang aparat TNI Polri, ungkap Kapolres Intan Jaya AKBP Afrizal Asri dalam keterangannya. Penyerangan KKB terhadap anggota TNI itu terjadi di sekitaran Sungai Bawah Bandara Bilurai, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Kontak tembak antara KKB dengan TNI sempat terjadi. Hingga sore tadi aparat masih melakukan kontak tembak bersama KKB. Diduga ini adalah ulah KKB Kodam 8 Intan Jaya, pimpinan Apeni Kobogau yang bersama dengan Apertinus Kobogau, papar Kapolres. Kami juga menduga kelompok tersebut ingin mengganggu aktivitas bandara. Namun hal ini akan kami telusuri lebih lanjut, sambung Afrizal. Afrizal menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama penanggung jawab Bandara Bilurai Sugapa. Pihak bandara diminta menghentikan sementara aktivitas penerbangan jika situasi belum membaik. Tadi aparat gabungan mendapat gangguan tembakan sampai 3 kali. Namun tentunya anggota melakukan balasan tembakan untuk perlindungan, papar Afrizal. Diberitakan sebelumnya Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan KKB sempat melakukan penyerangan di bandara. Gangguan itu dialami 2 maskapai penerbangan pada Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul 7.55 waktu Indonesia Timur. Pertama kali dialami pesawat Smart Aviation PKSNG bermuatan kargo saat kegiatan bongkar barang kargo oleh porter. Kemudian terdengar bunyi tembakan sebanyak 5 kali sehingga masyarakat sekitar dengan cepat berlindung ke pos pol bandara, kata Beni.
Tak sampai di situ, KKB juga melakukan teror sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Timur ketika pesawat Dabi Air ingin landing di Bandara Bilora. Atas kejadian itu, pesawat diarahkan untuk kembali ke Kabupaten Nabire. Untuk pesawat Dabi Air gagal landing sebab saat hendak landing diganggu. Hingga akhirnya pesawat tersebut diarahkan untuk kembali ke Nabire karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan akibat gangguan tersebut. Atas peristiwa itu tidak ada korban jiwa maupun kerusakan terhadap pesawat, tuturnya. Sementara itu dari pihak KKB juga melaporkan APNI Kobogau mengklaim pasukannya berhasil menembak pesawat berbadan kecil di Bandara Intan Jaya Sokopaki pada pukul 7 waktu Papua. Saya dan pasukan saya akan menguasai Bandara Intan Jaya di mana hal tersebut agar TNI Polri stop menambahkan anggotanya lewat jalur udara, kata Kobogau. Di mana mereka diam-diam drop pasukan TNI Polri menggunakan pesawat sipil berbadan kecil. Dan di pihak kami TPNPB OPM tidak ada korban, kata Kobogau. Hingga berita ini diturunkan masih terjadi baku tembak antara kedua belah pihak dan di pasukan TNI Polri kami belum pastikan korban karena kami masih baku tembak berlangsung, pungkas APNI Kobogau. Setidaknya 12 orang tewas diserang kelompok pimpinan Egyanus Kogoya. Salah satu keluarga korban pun menuturkan kepedihannya. Mereka cuma iya kadang-kadang punya bapak masih suka nyariin. Iya. Yuliana Fawawan tak bisa menahan rasa rindunya kepada sang ayah. Tepat pada hari Sabtu dini hari, 16 Juli 2022, Alexander Fawawan, ayah dari Yuliana, harus tewas di tangan simpatisan KKB di perjalanannya menolong seorang warga Nduga yang dilaporkan terbaring sekarat imbas penyerangan yang dilancarkan simpatisan KKB. Karena kalau mereka itu dikatakannya tidak pandang bulu, masyarakat pun mereka punya masyarakat sendiri pun bisa jadi korban, begitu. Bukan bisa lagi korban. Jadi yang baik ya baik, kalau yang tidak ya. Jadi waktu kita keluarga dengar itu memang terlalu sakit. Sakit penyesalan kita keluarga itu kalau mereka tidak kenal boleh, tapi kenal baik, kenal baik. Keluar masuk makan minum di rumah, masyarakat di situ. Kenapa mereka tidak melihat dari itu? Apa kesalahan dia diduga? Tidak ada. Dia berkorban, dia membangun kota Duga. Dia membangun kota Duga. Dia membangun yang dia punya tenaga dan dia punya usaha. Tapi apa? Hasilnya ini sudah yang kami dapat keluarga. Teror demi teror mengusik kedamaian hidup warga di bumi Cendrawasih. Tak terkecuali bagi Martinus Yanwarin, seorang tukang bangunan yang menjadi salah satu sandera dan berhasil dibebaskan tim gabungan TNI Polri setelah hampir 3 bulan disandra oleh KKB di Paro, Kabupaten Duga, Papua. Selama disandra, Martinus bersama 14 rekannya bekerja di bawah ancaman, di mana nyawa jadi taruhan. Dia bilang, kamu kerja cepat, nyawa kamu semua di dalam tangan saya. Nah itu langsung dia pulang. Dia pulang, ada masyarakat satu juga sempat bilang apa, tapi kita tidak tahu. Karena dia langsung bicara dengan bahasa, jadi kita tidak tahu. Dia pulang, kita semua sudah ketakutan. Malam itu pun kita tidak tidur. Karena hujan lebat juga, tapi kita harus duduk bertahan-tahan mata sampai pagi karena takut. Brutalnya aksi kelompok kriminal bersenjata meninggalkan luka yang dalam bagi warga Papua. KKB tak sepantasnya eksis lama. Kami akan mati di tanah Papua karena keluarga kami mati di tanah Papua. Korban untuk mereka kerja, membangun Papua, mereka jadi korban di Papua, kami tetap di Papua. Tapi kami minta untuk KKB hentikan dengan segala macam cara yang sudah mereka lakukan. Kekerasan, tindakan,
apa yang mereka sudah lakukan untuk baik pribumi maupun di luar pribumi, mereka harus hentikan itu supaya kita membangun Indonesia ini dengan baik, sejahtera, aman dan damai.